Bab 1. Pertahanan tubuh manusia. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Apa itu sistem pertahanan tubuh? Sistem pertahanan tubuh, sistem pertahanan untuk mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Sistem pertahanan tubuh pertama melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Kedua, menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Jenis-jenis sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik, sistem pertahanan tubuh lapis pertama yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Sedangkan pertahanan tubuh spesifik, sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap patogen. Meskipun sistem ini bekerja secara otomatis dan tidak membedakan jenis patogen, gangguan pada mekanisme pertahanan ini dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Gangguan tersebut dapat terjadi pada berbagai tingkat, baik pada komponen fisik, kimiawi, maupun seluler dari sistem imun bawaan. Komponen-komponen utama dari sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pertama, barier fisik dan kimiawi. Barier fisik dan kimiawi adalah garis pertahanan pertama yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh, di antaranya kulit. Kulit adalah penghalang fisik yang paling utama. Lapisan epidermis kulit yang tersusun rapat melindungi tubuh dari masuknya patogen. Lapisan kulit yang terluar juga bersifat asam, menciptakan lingkungan yang kurang cocok bagi pertumbuhan patogen. Selanjutnya, selaput lendir atau mukosa. Terdapat di saluran pencernaan, pernapasan, dan saluran urogenital. Meskipun lebih tipis dibandingkan kulit, selaput lendir berfungsi menangkap patogen melalui sekresi lendirnya yang lengket. Lendir ini membantu mengikat dan menjebak patogen. Selain itu, pada saluran pernapasan, silia atau rambut halus berfungsi untuk menggerakkan lendir yang berisi patogen keluar tubuh, misalnya melalui batuk atau bersin. Saliva dan air mata, cairan tubuh seperti air liur dan air mata juga memiliki peran dalam sistem pertahanan tubuh. Kedua cairan ini mengandung enzim antimikroba seperti lisosim yang dapat merusak dinding sel bakteri dan menghancurkan patogen masuk ke tubuh melalui mulut atau mata. Selanjutnya, asam lambung. Di dalam sistem pencernaan, asam lambung yang sangat asam, pH-nya itu sekitar 1,5 hingga 3,5. Fungsinya untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme yang masuk melalui makanan atau minuman. Merupakan gambar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kedua, proses inflamasi atau peradangan adalah respon tubuh terhadap cedera atau infeksi. Ketika tubuh mendeteksi adanya patogen atau kerusakan pada jaringan, sistem imun akan mengaktifkan proses inflamasi. Beberapa komponen utama dari peradangan meliputi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Proses ini meningkatkan aliran darah ke area yang terinfeksi, memungkinkan lebih banyak sel imun dan nutrisi untuk mencapai area tersebut. Kemerahan dan pembengkakan menyebabkan darah mengalir lebih banyak ke daerah yang terkena infeksi. Hal ini juga membantu mempercepat pemulihan. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Sel-sel darah putih atau leukosit seperti neutrofil dan makrofag bisa lebih mudah bergerak dari pembuluh darah menuju jaringan yang terinfeksi untuk melakukan fagositosis atau penelanan dan penghancuran patogen. Terakhir ada rasa sakit. Akibat proses peradangan ini ada pelepasan zat kimia seperti prostaglandin yang menyebabkan rasa sakit dan memberi sinyal pada tubuh untuk beristirahat. Proses inflamasi sangat penting dalam mengisolasi infeksi dan mencegah penyebaran patogen lebih lanjut. 3. Sel-sel imun dalam sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan melibatkan berbagai jenis sel yang bekerja untuk mendeteksi dan menghancurkan patogen. Beberapa sel imun utama yang terlibat antara lain fagosit atau makrofag dan neutrofil adalah sel yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menelan, dan menghancurkan patogen. Makrofag yang tersebar di seluruh tubuh berfungsi untuk membersihkan patogen, sel-sel mati, dan produk sampingan dari infeksi. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang bergerak cepat menuju daerah yang terinfeksi dan melakukan fagositosis untuk menghancurkan bakteri atau patogen lainnya.
Sel pembunuh alami atau natural killer cells atau NK, sel NK berfungsi untuk mengenali dan membunuh sel tubuh yang terinfeksi oleh virus atau sel-sel kanker. Sel NK dapat mengenali perubahan yang terjadi pada sel yang terinfeksi dan mengaktifkan proses kematian sel atau apoptosis untuk mencegah penyebaran infeksi. 4. Protein-protein antimikroba, yaitu komplement. Sistem komplement adalah rangkaian protein dalam darah yang dapat diaktifkan untuk menyerang patogen. Ketika teraktivasi, sistem komplement dapat menghancurkan membran sel patogen, memfasilitasi fagositosis oleh sel imun lainnya, atau memicu peradangan. Aktivasi sistem komplement juga dapat mempercepat penghancuran patogen oleh sel-sel imun. Lalu, interferon adalah protein yang diproduksi oleh sel-sel yang terinfeksi virus untuk memberi sinyal kepada sel-sel tetangga agar meningkatkan pertahanan diri mereka. Nah, interferon ini juga dapat menghambatkan replikasi virus dan meningkatkan respon imun tubuh terhadap infeksi virus. Yang terakhir, defenses dan catalysidins. Protein ini memiliki sifat antimikroba langsung yang dapat menghancurkan dinding sel bakteri atau virus sehingga mencegah infeksi lebih lanjut. Nah, selanjutnya 5. Demam atau fever. Demam ini adalah respons tubuh terhadap infeksi atau peradangan yang dapat membantu menghambat pertumbuhan patogen. Pada suhu yang lebih tinggi, beberapa patogen akan sulit untuk berkembang biak, sementara sistem imun tubuh akan berfungsi lebih efektif. 6. Respon imun yang bersifat non-spesifik. Berbeda dengan sistem imun adaptif yang memiliki memori terhadap patogen tertentu, sistem imun non-spesifik bekerja tanpa membedakan jenis patogen yang masuk. Ini berarti bahwa sistem ini dapat langsung memberikan respons terhadap infeksi apapun yang muncul, meskipun efektivitasnya tidak sekuat sistem imun adaptif dalam jangka panjang. Nah, sudah terlihat jelas pada gambar bagaimana cara kerja imun. Di sini, imun terbagi menjadi dua, yaitu ada innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity ini adalah imun bawaan, di mana sistem bawaan langsung bekerja untuk melawan kuman, sedangkan adaptive immunity adalah bekerja lebih lambat tetapi memberikan kekebalan yang tahan lama. Jika Anda terpapar patogen yang sama, sistem kekebalan adaptif akan memberikan respon yang lebih cepat, karena sistem ini mengingat patogen sejak pertama kali Anda terinfeksi. Nah, selanjutnya ada sistem pertahanan tubuh. Saya akan membahas non-spesifik. Non-spesifik ini tidak membedakan antigen, atau ia disebut dengan bawaan atau alami. Terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal adalah di bagian luar menjadi pintu pertama dan internal menjadi pintu kedua. Di bagian eksternal ini terdapat kulit. Kulit terdapat keratin yang akhirnya rapat dan tidak ditembus oleh antigen. Lalu kelenjar minyak, ada racun antigen, di mana ada saliva, keringat, air mata itu mengandung dengan enzim lisosim, sedangkan lambung mengandung HCl atau asam klorida. Nah, di dalam membran mukosa ini terdapat lendir atau mukus yang menjerat antigen. Lalu bakteri alami apatogen, menghambat bakteri patogen. Lalu selanjutnya ada di bagian internal, yaitu fagosit dan artinya memakan. Nah, di dalam ini terdapat enzim makrofag, neutrofil, eosinofil, di mana sel yang rusak lalu menjadi sinyal kimiawi aktif, lalu aktifkan neutrofil dan ditelan dan merusut menyusun makrofag. Nah, sel NK, natural killer, sistem peredaran darah dan limfatik, di mana membunuh sel kanker serta infeksi virus, aktif setelah diaktifkan melepaskan perforin atau pori atau lubang. Protein antimikroba yaitu melakukan secara langsung atau menghasilkan seperti ada interferon dan komplement. Jadi kesimpulannya adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk memberikan perlindungan awal terhadap berbagai macam patogen yang masuk ke tubuh. Walaupun responnya bersifat umum dan tidak memiliki ingatan terhadap patogen yang telah dihadapi sebelumnya, sistem ini sangat efektif dalam meminimalkan risiko infeksi dan membantu tubuh mengatasi ancaman dari mikroorganisme. Jika patogen berhasil melewati sistem pertahanan non-spesifik, maka sistem imun adaptif akan mengambil alih dan memberikan respon yang lebih spesifik dan terarah untuk menghancurkan patogen tersebut.